Dengan bersalawat, insya Allah hidup kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan bisa menjadi pribadi yang istimewa. Dengan bersalawat, itu adalah salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang banyak. Kita masih dapat merasakan indahnya dunia. Kita mudah-mudahan ditetapkan iman, dipanjangkan umur, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kedahsyatan salawat. Antum semua harus tahu bahwa dengan bersalawat, insya Allah orang yang dulunya jelek akan menjadi baik. Dan apabila terus bersalawat, orang yang baik akan menjadi yang terbaik. Apabila dia terus bersalawat, insya Allah dia akan menjadi orang yang istimewa. Pada sore hari ini insya Allah saya akan bercerita. Ada salah seorang yang kerjaannya hari-harinya selalu mabuk-mabukan. Sehari-harinya tidak lepas dari minuman keras. Apabila bertemu dengan perempuan-perempuan nakal, dia akan bergaul dengan perempuan itu yang pastinya tidak lain perbuatannya adalah zina. Dia akan berusaha menghabisi orang-orang yang bertentangan dengan dia. Dia boleh kita kategorikan orang yang menurut pendapat kita secara awam adalah banyak dosa. Akan tetapi pada suatu ketika dia mendapatkan hidayah untuk membaca salawat, alhamdulillah dengan izin Allah, perlahan demi perlahan dia meninggalkan minuman, dia meninggalkan hal-hal yang mengakibatkan dia mabuk. Karena sekarang ini yang namanya minuman, baik sekarang ataupun dari dulu, tidak hanya berfokus pada khamar dan lain sebagainya, bisa diracik ini dan itu, jadilah jadilah minuman. Dia tinggalkan. Dia meninggalkan dunia judi. Dia meninggalkan perempuan-perempuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya perempuan-perempuan tanda kutipnya nakal. Dia terus bersalawat. Dia datang ke majelis taklim, ke tempat-tempat yang mulia. Kenapa saya mengatakan majelis taklim
atau di masjid atau di musola itu adalah tempat-tempat yang penuh keberkahan. Karena tempat-tempat itu tidak ada kemaksiatan di situ. Coba kita pikirkan, mana ada orang yang minum minuman keras di dalam masjid? Mana ada orang minum minuman keras di majelis ta'lim? Tidak ada. Setelah dia meninggalkan beberapa kemaksiatan, sehingga dia merasa dirinya orang yang paling jelek, sehingga dia terus beramal dan beramal. Dia mencari ilmu kesana kemari. Dengan memperbanyak salawat, akhirnya sadarlah dia bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Sehingga dengan izin Allah, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mulailah bersalawat, karena dengan bersalawat insya Allah hidup kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan bisa menjadi pribadi yang istimewa. Dengan bersalawat itu adalah salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Memang tidak mudah seperti membalik telapak tangan untuk memulai salawat. Bahkan ada orang yang minta dalil ini, itu, dan lain sebagainya. Setelah dikasih dalil, dia tetap tidak mau bersalawat. Bahkan dia sangat tidak senang terhadap orang bersalawat. Banyak orang seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, baik muslimin atau muslimah, seorang muslim ini, yuk kita sadarkan saudara-saudara kita yang masih belum mau bersalawat, yang masih belum bisa untuk hatinya terbuka untuk bersalawat. Kembali lagi ke sebelumnya, salawat itu banyak macamnya. Kalau tidak bisa yang panjang-panjang, ya yang pendek-pendek, misalnya salawat Jibril. Cuma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cukup 1000 kali sehari bagi yang pemula. Apabila sudah merasa enak, apabila sudah merasa tenang, damai dalam hidup, kita lanjutkan lagi menjadi 2000 kali. Kita lanjutkan lagi sampai berpuluh ribu kali. Sehingga apabila di dalam hati sudah tertanam salawat, maka antum harus yakin, insya Allah hidup kita akan diperbaiki oleh Allah. Kelakuan kita akan diperbaiki oleh Allah. Ekonomi kita akan diperbaiki oleh Allah. Segala-galanya akan diperbaiki oleh Allah. Tidak mengapa orang yang awalnya bersalawat ingin minta sesuatu. Karena di tingkatan kita ini ada orang yang awam. Dia bersalawat untuk uang. Dia bersalawat untuk memakmurkan kehidupan. Tidak jadi masalah. Karena dengan bersalawat, Allah akan memberikan keberkahan di dunia. Sekali lagi saya sebutkan, dengan bersalawat Allah memberikan keberkahan di dunia. Dan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat. Nah, jadi ada dua yang kita dapatkan. Yang pertama,
Di dunia kita mendapatkan kesenangan. Sorganya dunia itu keberkahan. Di akhirat kita mendapatkan syafaat. Saudaraku yang dirahmati Allah. Selain itu kedahsyatannya salawat itu, ini sering saya ulang di video-video yang lain. Salawat itu suatu amalan yang bisa kita kerjakan tanpa guru. Artinya kalau misalnya ada guru yang membimbing tentu lebih baik. Akan tetapi kalau seandainya tidak ada guru, kita bersalawat tetap salawat kita diterima. Jadi satu-satunya amalan yang bisa tanpa guru, tanpa pembimbing yaitu salawat. Yang selanjutnya salawat itu pahalanya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang bersalawat itu tidak akan sia-sia. Tidak pernah dan tidak akan pernah orang yang bersalawat itu sia-sia. Karena Allah sendiri yang membalas pahala salawat itu, satu kali bersalawat dibalas dengan 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Satu kali, satu dibalas 10. Apakah tidak luar biasa? Saudaraku yang dirahmati Allah. Maka dari itu, bagi yang sudah bersalawat, bagi yang sudah mengamalkan salawat beberapa hari atau beberapa bulan, jangan malas bersalawat. Bagi yang belum sama sekali, bagi yang belum, yuk kita bersalawat, yuk kita mulai kita bersalawat. Nawaitunya kita tanamkan di dalam hati, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dunia dan syafaat di akhirat. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.